sebagian jidat yang diletakkan di tempat sujud kita. Sebagian jidat aja. Ya, sebagian di jidat. Sebagian. Jadi namanya sebagian, nggak usah semuanya. Kita lihat nih, namanya jabha kan segini ya, jabha segini. Kalau syarat sujud itu harus meletakkan semua jidat, semua orang sholatnya nggak sah. Kenapa? Lihat aja jidat kita melengkungkan tuh. Nih tuh, sampai sini aja udah melengkung nih. Masih jidat padahal nih, udah melengkung. Kalau benar harus semua jidat, berarti sujudnya harus pakai mangkok, pakai ulegan, coet. Harus ke situ sujudnya. Jadi nunggung itu gini, tankis. Ini sujud ya. Jadi tankis lebih mengangkat pantat. Ini ada areanya, ini pinggulnya juga, dan pundak dan kepala harus lebih rendah. Ini ya, nah iya kayak gini. Ini pantat lebih atas daripada pundak dan kepala. Nggak boleh rata. Coba sekarang rata. Kayak lagi mau nunggangin anak kecil bocah. Nah, ini sama aja kayak tengkurap. Bedanya apa ya sujud sama tengkurap? Ini rata tuh. Iya, ini nggak sah sujudnya. Rata tuh. Ada yang kayak gini kan? Semuanya nempel tuh ya. Ininya nempel juga. Semuanya nempel. Atau nggak boleh pundak sama kepala lebih tinggi. Kayak kodok. Gini. Kayak begini sujudnya. Iya, jadi sujudnya sholatnya di tangga. Depan. Iya. Ini misalnya tangga nih. Yeah. Nah, ini rata. Bahkan kalau tangga kan anak tangga lebih maju, lebih ke atas. Nah, karena jamaah udah penuh atau dia emang mau di tangga aja tuh, yang membuat sujud seperti ini. Ini sujudnya seperti ini karena ini anak tangga selanjutnya lebih tinggi kayak gini. Ini nggak sah. Jadi lebih meninggikan pundak sama kepala nggak sah. Nggak cukup sujudnya, nggak sah. Ini nggak boleh. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana ashrafna ala ashrafna. Di tengahnya ada. Nah, penting tuh, lihat tengahnya. Aibadoha, yakni sebagian jidat. Bi ayat doa jabah tahu, meletakkan jidat, sebagian jidat. Nah, ini penting nih. Sebagian jidat yang diletakkan di tempat sujud kita. Sebagian jidat aja. Ya, sebagian di jidat. Sebagian. Jadi namanya sebagian, nggak usah semuanya. Kita lihat nih, namanya jabha kan segini ya, jabha segini. Kalau syarat sujud itu harus meletakkan semua jidat, semua orang sholatnya nggak sah. Kenapa? Lihat aja jidat kita melengkungkan tuh. Nih tuh, sampai sini aja udah melengkung nih. Masih jidat padahal nih, udah melengkung. Kalau benar harus semua jidat, berarti sujudnya harus pakai mangkok, pakai ulegan, coet. Harus ke situ sujudnya. Makanya ini sujud itu hanya meletakkan sebagian jidat doang. Sebagian aja cukup. Sebagian itu bukan berarti setengah. Nah, awas, sebagian itu bukan berarti setengah. Misalkan nih, ini seluruh jidat ya. Ini sebagian, enggak harus sebagiannya, gua enggak harus. Benar, nggak harus. Jadi setengah itu sebagian di sini bukan berarti setengahnya. Seperlimanya bisa, seperenamnya bisa, seperdelapannya bisa. Yang penting ada bagian jidat yang menempel ke tempat sujud, gitu. Ya kan? Ya ada orang lega tuh, awas, harus lega. Padahal sebagian aja cukup, udah cukup. Sebagian aja udah cukup. Sebagiannya doang. Ya, sebagiannya udah cukup segini. Kayak mengusap sebagian
Nah, kan rambut segini ya. Sebagiannya apa setengahnya? Enggak ya. Dalam mazhab Syafi'i enggak. Memahaminya gimana? Bahwa yang penting itu bagian dari kepala. Nah, sama ini juga. Sujud bisa dilakukan dengan cara meletakkan sebagian jidat. Yang penting itu bagian dari jidat. Misal ini apa? Gretan. Sujud di atas gretan gini. Sah, udah. Ada gretan di bawah, kita sujud di gretan. Sah, udah. Kenapa? Ada ba'dul jabha yang menempel ke musolah tempat sujud. Awas lagi, tempat sujud bukan berarti harus sejadah, tanah, ubin. Enggak, yang penting yang kita mau disujudin apa? Gitu. Ada ini di bawah, ya udah. Ini kesujudin, nggak apa-apa, udah cukup tuh. Berapa ini? Nggak setengah-setengahnya jidat acan ya, dikit. Udah cukup. Yang penting ada ba'dul jabha, sebagian kening jidat yang menempel ke tempat sujud, tempat sholat. Gitu ternyata. Ya, jadi bi ayat doa jabha tahu itu bi ya doa ba'dul jabha. Itu tafsirannya. Bi ayat doa ba'dul jabha itu asal usulnya. Ala musolahu ke tempat sholat sujud. Walau iwadon tuh, walau udan, walaupun apa ya, sebatang kayu, ya kan? Di bawah nih ada ranting, ada batang atau ada kemoceng. Disujud di situ juga udah cukup. Padahal segaris doang. Cukup. Kenapa? Karena itu masih bagian dari jidat. Ada yang bilang kita ngelihat orang kalau laki rambut keluar begini, rambut keluar ya, selembar sehelai, itu rambut nggak sah, ngalangin sujud ya. Padahal jangankan selembar, 10 lembar aja masih bisa. Yang penting apa? Ada bagian lain, jidat lain yang menempel ke tempat sujud. Oh iya, kalau misalkan satu rambutnya itu gede kayak gimbal, satu rambut gede, tebalnya segini, misalkan sehelai rambut segini gede, misalkan di gimbal gitu ya. Nah pas sujud lihat, satu rambut nggak batal nggak sah sujudnya. Bisa jadi kalau satu rambutnya itu gede kayak gimbal, terus pas sujud lihat ada bagian jidat lain yang terkena tempat sholat nggak ada ngalangin. Nah ini yang nggak sah ini gitu. Jadi bukan masalah rambutnya, tapi jidatnya, ada bagian jidat yang menempel nggak ke tempat sujud, walaupun sedikit. Ba'don nggak usah setengah, sedikit aja. Ini ada gretan begini, nggak apa-apa gitu. Cukup. Berarti gretan itu termasuk tempat sujud juga? Sama. Jadi tempat sholat jangankan korek gretan, jamaah makmum sebelah tangannya sampai ke tempat sujud kita. Gimana tangan lebar segini, itu tangan ngalangin. Sujudin aja, tangannya biarin, sujudin, nggak apa-apa. Kucing pantat orang situ lagi tidur, sujud aja. Asal bukan dari diri kita yang ngalangin gitu. Iya, mahmul, ntar ada jelasin. Mahmul ada lagi nanti. Bagus pertanyaannya. Terus. Nah, itu ya. Jadi udah tahu sekarang, jadi yang namanya jidat harus nempel ke tempat sujud, bukan harus seluruhnya. Kayak kita waktu wudu mengusap rambut, nggak usah seluruhnya. Mengusap sebagian rambut setengah pun enggak kan? Kita gini dong. Nah, kayak gitu. Jidat pun seperti itu. Ada apa aja di bawah, sujudin udah gitu. Kalau misalkan rambutnya gondrong begini, berponi, menutupi semua nah itu baru ngalangin gitu. Nggak apa-apa. Misalkan nih di sini ada nutupin, ada apaan nih, rambut misalkan ya, nggak apa-apa. Di sini ada kan tuh, apa masa aja bisa, cukup. Yang penting ada sebagian jidat yang menempel ke tempat sholat, tempat sujud. Maksyufatan sambil dibuka tuh, maksudnya dibuka di sini bukan berarti harus lega semuanya begini, enggak harus lega begini, enggak.
ya, enggak. Yang penting yang nempel ke jidat, nah itu jangan sampai ada yang ngalangin gitu aja. Maksudnya maksyufatan diri dibuka bukan berarti semuanya. Rambut masih ke sini juga masih sah aja, itu kan masih ada di sini. Kalau misalnya peci, Bos, Nah, nanti mahmul. oh, Peci, bener. Peci. Nah itu ya. Terus mutasakolan, sambil di mutasakolan biha. Jidat menjadi titik berat, paham? Jadi mutasakolan itu menitik beratkan jidat. Nah gitu, menitik beratkan jidat ke tempat sujud. Seberat-beratnya jidat taruh di situ. Seada-adanya kepala jidat seberat-beratnya taruh di situ. Nah, itu maksudnya mutasakolan biha itu menitik beratkan jidat pada tempat sholat tuh. Ai mutahamalan yakni tafsir tuh ai namanya ai tafsir nih, ai tafsiriyah, ai penjelas. Ai mutahamalan yakni menitik beratkan bil jabhati pada jidat, dititik beratkan ala mau diisujudi pada tempat sujud, bisakli ro'sihi seberat kepala, wa unukihi dan seberat pundak. Apa sih ini pundak ya? Ya kan kita sujud itu kan nungging, pastikan nitik beratin jidat sama pun nahanin. Nah jangan ditahan, jangan dilawan gitu ya ibaratnya, jangan dilawan, jatohin. kayak bertumpu gitu. Nah bertitik tumpu pada jidat sama pundak, bertitik tumpu diberatin ke bawah ke tempat sholat, jangan ditahan. Biasanya kan, nah maksudnya kan kita sujud kan tangan juga begini ya. Nah ini tangan jangan sampai Ada tenaga. ada tenaga. Ada. Jangan sampai ada tenaga. Maksudnya ini tuh jangan menjadi titik tumpu. Ayo, ente kalau sujud yang jadi titik tumpu tangan apa jidat? Jujur. Tidak sih. Tangan juga bantu juga gak? Buat nahan dulu. Buat nahan juga. Iya emang perlu juga. Tapi yang menjadi prioritas di titik bertumpu adalah jidat, pundak, jidat diberatin. Jatohin aja ke tangan jidat gitu, jangan dilawan. Dan jangan menitik tumpukan ke nahanin ke tangan. Tangan jangan menjadi penahan. Ibaratnya kalau ini kebuka tuh udah bisa gitu. Lepas tangan. Nah, gitu. Jadi ini jangan jadi titik berat, jangan. Tapi yang menjadi titik beratnya apa? Jidat sama punduk gitu. Los aja gitu. Jangan dilawan. Jangan ditahan pakai tangan, dititik beratin gitu. Ke jidat. Sepenuhnya nih cakra. Cakra kaki, badan, pinggul. Jangan lepas. Beratin di jidat. Tuh, mutasakolam biha tuh gitu. Menitik beratkan pada jidat ke tempat sujud. Terusannya tuh. Bihai sulaukana sujudu. Sekiranya sujud itu, sekiranya kalau kita sujud ala kotin ke kapas, lan kabasa, maka ia bakal apa sih? Nyebros gitu. Kalau kapas tuh cembung. Oh, meledos. Meledos. Jadi kapas tuh kalau sekiranya tuh sujud tuh ya, kalau kita sujud di kapas atau di benda yang lembek gitu, itu bakal nyedok. Cedok. Wazoharo asaruhu, dan ada jejaknya. Oh siapa yang nginjek nih gitu. Oh iya. Wah tadi tempat sujud. Sekiranya kayak gitu dah. Gitu. Pokoknya diberatin jidat gitu. Wa munakkasan dan tankis. Ambil kata dasarnya aja dah, tankis. Kemarin kan kalau ruku apa? Pokoknya ruku itu inhina. Inhina itu bungkuk. Yang penting bungkuk. Tangan nggak usah nggak megang dengkul juga nggak apa-apa. Tapi bagusnya dipegang dengkulnya. Nah kalau sujud itu apa? Tankis. Harus nonggeng. Maksudnya apa tankis? Biayyurafi'a asafilahu ala alihi. Jadi tankis itu, nonggeng itu meninggikan
area yang bawah pada area yang atas. Jadi asafil di sini area bawah tuh kita sujud area bawah apa sih? Pantat, pinggul, pantat tuh. Pantat sama rumah-rumahnya pantat. Kan pantat ada pipinya ya. Nah, pantat dan wilayah sekitarnya. Kan ada yang jalankan nih pinggul nih, ini pantat nih. Pinggul ke sini, pantat ke sini. Tuh ras ya. Ada yang jalan pinggul ke sini, pantat ke sini ya. Nah, area itu tuh mereka berdua, pinggul, pantat, itu area sekitarnya itu tuh harus lebih tinggi. Terbalik kalau sujud dia harus lebih tinggi. Gitu. Soalnya kita lagi merendah nih. Di hadapan Tuhan lagi merendah. Rendahin diri. Jadi pantat lebih tinggi, pantat dan area sekitar Mana lebih tinggi dia? Iya, itu dia sujud. Sujud itu. Sujud. Nah, itu. Jadi maksudnya tankis itu kan nungging dah. Sujud itu apa sih? Sujud itu lu nungging, ibaratnya gitu. Bahasa ininya. Kalau ruku apa sih? Lu bungkuk, udah gitu. Tankis. Kalau ruku inhina, kalau sujud tankis. Munakasan, kata dasarnya tankis aja dah. Jadi apa sih itu tankis, patokannya gimana gitu? Bungkuk apa sih? Nungging untuk sujud itu gimana patokannya? Bi ayyi rafi'a asafilahu ala alihi, meninggikan area bawah yaitu pantat dan sekitarnya. Pinggul ya, pinggulnya itu rumah kentut dah, persinggahan kentut tuh di situ. Iya, di situ. Terus yang bagian-bagian atas direndahin. Jadi nungging harusnya gitu, harus nungging. Jadi pantat harus di atas dari kepala, dari pundak pun harus di bawah. Kepala, pundak, sama tangan itu di bawah. Daripada terbalik, pantat malah harusnya lebih tinggi. Pantat, pinggul, area sekitarnya itu harus lebih tinggi daripada pas ini pundak sama kepala. Yang tadinya di atas kita sehari-hari ini kepala, pundak di atas. Ketika sholat kita sejatuh-jatuhnya bahkan melebihi pantat juga katanya harus lebih tinggi gitu. Pantat harus tinggi gitu. Jadi coba sini. Belum waktunya udah nungging aja ya. Habis sono ya. Madep sono aja biar kelihatan bentuk lekak-lekuk. Nah, sujud ya. Tadi sujud itu apa? Yang penting tankis. Apa nungging. Namanya nungging. Jadi nungging itu gini tankis. Ini sujud ya. Jadi tankis lebih mengangkat pantat ini, dan areanya ini, pinggulnya juga, dan pundak dan kepala harus lebih rendah. Ini ya, nah iya kayak gini. Ini pantat lebih atas daripada pundak dan kepala. Nggak boleh rata. Coba sekarang rata. Kayak lagi mau nunggangin anak kecil bocah. Nah, ini sama aja kayak tengkurap. Bedanya apa ya sujud sama tengkurap? Ini rata tuh. Iya, ini nggak sah sujudnya. Rata tuh. Ada yang kayak gini kan? Semuanya nempel tuh ya. Ininya nempel juga, semuanya nempel. Atau apa? Nggak boleh pundak sama kepala lebih tinggi, kayak kodok. Gini. Kayak begini sujudnya. Iya, jadi sujudnya sholatnya di tangga. Depan iya. Ini misalnya tangga nih. Iya. Nah, ini rata. Bahkan kalau tangga kan anak tangga lebih maju, lebih ke atas. Nah, karena jamaah udah penuh atau dia emang mau di tangga aja. Tuh, yang membuat sujud seperti ini. Ini sujudnya seperti ini karena ini anak tangga selanjutnya lebih tinggi kayak gini. Ini enggak sah. Jadi lebih meninggikan pundak sama kepala enggak sah. Enggak cukup sujudnya, enggak sah. Ini enggak boleh. Jadi yang salah seperti ini.
Ini nggak boleh. Lebih meninggikan pundak sama kepala ini salah. Rata pun seperti ini salah. Yang baik, yang benar coba seperti ini. Lebih meninggikan area rumah-rumah kentut dan sekitarnya. Ya, area pantat dan merendahkan pundak dan kepala sama tangan. Nah, tangan juga nggak boleh di atasnya begini. Nih, misalkan depannya tembok. Nah, jadi dia begini nggak boleh udah. Nah, kayak gitu nggak boleh. Gitu. Itu namanya tankis. Menjadi syarat pokok utama dalam sujud. Nah, cukup. Itu tankis. Patokan bungkuk seperti itu, yaitu meninggikan area bawah yaitu pinggul, pantat, sekitarnya dan merendahkan pundak dan kepala. Itu tankis. Cara sujud nih, ini fardu ain harus tahu seorang itu tankis munakasan. Nah, falau kana bihi illatun la yuqadiru ala sujudi ma'aha illa bi raf'i alihi ata bi makdurihi. Falau kana bihi illatun, maka kalau ada seseorang yang mempunyai illat itu penyakit, la yuqadiru ala sujudi ma'aha, yang mana tuh penyakit itu membuat dia itu la yuqadir, enggak mampu untuk sujud ma'aha disertai dengan adanya illat itu. Bisa sujud tapi birof'i alihi, bagian pundak sama kepala tinggi atau rata. Bisa sih, tapi begitu bisanya sujudnya ata bimakdurihi, nggak apa-apa gitu aja dah, semakdurnya, sekuasanya dia, semampunya dia aja. Kalau lagi sakit nggak apa-apa, misalkan pasti punggung sakit pinggang atau apa kan ingin ngebet nahanin, bisanya kayak gitu tadi tuh, kayak tengkurap gitu, semuanya rata pantat, nggak apa-apa dah kalau lagi sakit, semampunya aja itu. Nah itu. Terus wayadu syai'an min rukbataihi, sujud itu meletakkan sesuatu dari dua lututnya. Jadi pertama kan gerakan sujud yang ditempelin itu adalah dua lutut, kedua lututnya, ya, dua lutut tempelin dua lutut, ya. Tuh lihat di sisi-sisinya. Ay juz'an yasiron. Tuh, ayat doa syai'an juz'an yasiron. Jadi lutut yang ditempelin itu sejus yasir aja, dikit aja. Ya coba ente sujud nempelin dengkul semua apa dikit aja? Iya, dengkul kan sebulat dan gede. Nah, selama ini ente sujud kenain semuanya gak? Kalau harus semua kena, sujudnya harus pakai mangkok ininya. Sholatnya di kasur. Di kasur, sholatnya nempel semuanya. Taruhin di kasur atau taruhin mangkok itu susah. Nggak usah, nggak perlu. Yang penting juz'an yasir, sedikit dari lutut. Yang penting ada bagian lutut yang menempel. Udah itu cukup. Nggak usah semua tuh. Harus ditempelin semua. Jidat juga ditempelin semuanya. Kanan kiri, kanan juga mau ketempelin, kiri juga. Bisa. Ya. Terus wamim butuni kafaihi, dan sebagian kecil dari telapak tangan, perut telapak tangan. Nih, kalau kita sujud kan semuanya nempel gak? Enggak semua. Ada yang cedok paling dalam. Iya. Telapak tangan harus nempel, harus. Tapi enggak semuanya. Sama kita di juz'un yasir aja, dikit aja. Enggak harus, nempel gak ya? Soalnya kan enggak bertumbuh ya. Iya, itu. Bertumbuh di tangan. Benar. Itu dia. Tuh. Jadi yang harus titik beratkan hanya apa? Jidat. Yang wajib menitik beratkan hanya jidat. Selain itu apa? Dua lutut, tangan, enggak wajib. Yang wajib diberatin hanya jidat. Ini enggak usah. Tuh. Ini enggak usah semuanya tuh dicedokin. Diginiin, enggak usah. Terus wa min butuni asobi'i rijlaihi. Nah, sekarang kan
Anggota sujud apa aja? 2 lutut, 2 tangan, 2 telapak tangan, terus jari-jari kaki, rijlai. Selanjutnya yang wajib ketika sujud yaitu jari-jari kaki. Awas, sebagian aja, hanya jus sedikit. Kan ya, kita kan ya kalau bisa mah bagus gitu, bagus. Kalau kita kan harus apa gini. Betul. Ini jari-jari kaki nih, jari-jari kaki. Supaya madhab kiblat semua. Dipaksa belum bisa juga dipaksa. Enggak harus. Kan juz'u yasir. Nih, ini jari nih. Ya, segini aja udah. Udah cukup. Ya kalau bisa nggak apa-apa ya, tapi cukup sujud segini aja. Setengah jari aja cukup. Ya, setengahnya tuh juz'un yasir mim butunya asobi. Ini jari-jari. Sedikit juz, sebagian juz dari jari. Setengah aja nggak apa-apa segini tuh. Nggak apa-apa. Gitu. Jadi lihat orang iya, ada sujudnya kakinya begitu. Ya kan? Tuh, jadi sebagian aja, ya kan? Sebagian aja. Ada yang begini doang. Iya itu. Bahkan, nah itu dia. Bahkan ini anggota sujud itu masih khilaf. Ada perbedaan pendapat. Salah satunya pendapat Imam Ibnu Hajar sama Imam Romli. Beda mulu ya, di setiap apa-apa beda mulu. Masih mazhab Syafi'i, masih Syafi'i. Nah, kalau kata Imam Romli, a'dha'u sujudi jabhatun. Anggota sujud cuma satu, yaitu jidat doang. Jidat udah nempel ya udah. Jidat nempel nih, yang lain begini. Atau ini digantung ke bangku. Gak apa-apa. Ada tuh di video, kayaknya pernah lihat gak? Ada bocah. Ini nempel, tapi ini dikeatasin kakinya. Masih sah itu, masih Syafi'i. Masih Syafi'i karena jidatnya masih nempel. Kaki diangkatin, pernah lihat gak bocah? Yang lagi terawih, lagi apa ya? Kakinya diangkatin begini. Tapi kalau gerak 3 kali mah tuh 2, 3 batang. Ya kan? Beda pendapat. Tapi kalau Imam Ibnu Hajar apa? A'dha'u sujudi sab'atun. Anggota sujud yang wajib kena nempel yaitu ada 7. Jidat, kedua tangan, kedua lutut, kedua jari kaki. Ada 7 jumlah semuanya. Itu kalau Imam Ibnu Hajar. Gitu. Itu juga kata Imam Ibnu Hajar enggak harus semua, asal nempel aja. Ini setengah, ya kan? Nggak harus semuanya gini. Terus apalagi tadi dengkul nggak semua. Terus jari-jari kaki nggak harus dilipat gini juga. Maka kita udah tahu ya kan sekarang perbedaan pendapat. Masih Syafi'i. Nanti lihat orang kayak begitu ya udah masih Syafi'i itu ya kan. Ya kan kemarin kan malam ya'rifil ikhtilaf lam yashama anfu alfika. Barang siapa yang nggak tahu nih perbedaan pendapat kayak gini, maka orang itu lam yashama anfu alfikha. Dia seakan-akan belum mencium aroma fikih. Wah, bakal fanatik buta, ke orang bakal sholat gitu amat kakinya kurang ya. Padahal ada yang berpendapat begini boleh sasa aja gitu. Bakal luas, semakin tahu tuh bakal luas kita enak, ya kan? Udah tahu perbedaan pendapat. Kaki itu orang mana disilang gitu, diangkat, ada yang diangkat lagi sujud ya kan? Udah masih boleh, udah biarin dah sih. Biarin. Sila. Iya, ada masih sila gitu. Ya. Tapi itu dia. Yang penting apa jidat. Kalau jidat itu sepakat ulama wajib lagi sujud nggak ditempelin itu nggak sah. Jidat kalau jidat mah sepakat lagi sujud jidat wajib nempel. Wajib nempel gitu. Wajib nempel. Dan jidat juga wajib apa? Selain wajib nempel juga wajib di menjadi titik berat. Selainnya gimana? Enggak wajib, tapi sunnah. Enggak wajib. Ini diberatin, dengkul dijedok-jedokin ke sini. Dia berat.
Ntar kalau gue lagi sujud ini teken pala gue. Taruhin batu ya nih, pinggang, taruhin batu, kaki. Enggak. Enggak. Jadi yang wajib dititik beratkan hanya jidat, semuanya hanya cukup kena doang, nempel. Kan beda ya? Nempel sama dititik beratkan. Kalau jidat ya nempel ya dititik beratkan itu wajib. Tapi yang anggota-anggota sujud yang lain seperti apa? 2 lutut, 2 tangan, 2 jari-jari kaki itu apa? Hanya nempel aja. Itu juga sebagian gitu. Bagian jari aja sebagian aja. Asal gitu aja. Udah. Gitu. Tapi coba yang kita pernah udah bahas orang yang sholatnya sambil duduk di kursi. Nah, udah kesempat kemarin kan dibahas. Orang yang sholatnya sambil duduk di kursi, kita pas dia ruku, pas dia sujud, itu dia enggak melakukan sujud secara sempurna, enggak melakukan ruku secara sempurna. Itu kenapa? Apa dia itu sholat sambil duduk di kursi, apa enggak mampu berdiri doang? Apa ruku sujudnya juga enggak mampu? Awas, orang yang nggak mampu yang nggak mampu berdiri berarti hanya bisa dikasih dikasih keunggulan untuk duduk, dikasih duduk aja nggak apa-apa. Tapi untuk ruku sujud beda lagi. Kalau ruku dia bisa untuk sebentar, sujud dia bisa harus secara sempurna. Nah, Tubas belum pernah ngelihat ada orang yang sholat di kursi, sholat sambil duduk ya di kursi, melakukan ruku sama sujud belum pernah. Nah itu kenapa? Apa memang nggak kuat diri, terus ruku sujudnya juga nggak kuat? Nggak bisa gitu, nggak bisa disepaketin gitu, nggak bisa. Karena rukun sholat itu beda-beda. Berdiri ada, ruku ada, sujud beda lagi, beda urusan ruku sujud. Nggak kuat berdiri, oke. Misalkan nggak kuat berdiri, duduk, oke, silakan duduk. Tapi untuk ruku sujud beda lagi. Kalau dia ruku sujudnya mampu, dia harus bangun dulu, Bas. Kursinya dia harus bangun dulu dari kursi, sujud, begitu caranya. Nggak bisa disamain, disepaketin. Berdiri nggak kuat nih, ya udah dah di kursi, rukunya cuma gini doang, sujudnya cuma gini doang, nggak bisa. Beda urusan. Jangan sampai dia gugur kewajiban berdiri, digugurin juga kewajiban ruku sama jangan. Nggak bisa diri, ya udah diri aja. Kalau dia ruku mampu wajib, awas wajib. Duduk nih duduk di kursi misalkan. Pas lagi mau ruku diri dulu sebentar, terus sujud. Wajib begitu, wajib. Makanya belum pernah tuh Bas ngelihat orang yang sholat duduk di kursi, belum pernah ngelihat ruku sujudnya sempurna. Maksudnya ya belum pernah ada yang kayak gitu. Nggak tahu apa emang nggak mampu aja semuanya sepaket 3 rukun ini, berdiri terus ruku sujud apa gimana. Awas, ini beda 3 hal yang beda. Oke, nggak mampu berdiri duduk, oke di kursi, tapi ruku sujud beda lagi. Awas, pas lagi ruku harus diri dulu ruku, pas lagi sujud harus diri dulu sujud. Kayak gitu. Dan melakukan syarat-syarat sujud yang tadi ceritain. Harus tangkis, nempel jidat, itu wajib. Ayo, masa mau digugurin semua persyaratan ini nih yang tadi kita praktekin dengan seenaknya gitu aja? Harus nempel, harus ditekenin. Nggak bisa, ya kan? Sholat sambil duduk aja, duduk di lantai ini lesehan, sujud aja dia harus sempurna. Ini kan ruku misalkan segini, bangun sampai Allah memidah, terus mau sujud begini doang, nggak bisa. Kalau dia mampu sujud kayak biasa gitu. Beda antara dia, beda cerita. Ada diri, ada sujud, ada ruku, beda hal. Awas jangan disamain, sepaketin. Gak mampu diri, wah semuanya diisyarahin. Ruku pakai isyarah, sujud pakai isyarah, nggak bisa. Ini wajib tuh, nungging wajib, ini tankis wajib, kewajiban. Maksudnya seenaknya digugurin gitu aja, bener gak? Wah, nggak bisa diri doang tapi sujud mampu gitu. Tapi mungkin yang
kita lihat mungkin memang nggak mampu semuanya gitu. Ya gitu. Iya kan. Gitu. Tapi kan buat ini ngebahas ini buat ilmu ya. Kalau setiap ngebahas sesuatu awas, bukan buat cerita orang tapi buat ilmu, jadi ilmu buat kita. Yang lagi sakit. Itu. Nah, tuh. Ya. Tuh, lihat. Tuh lihat tuh di bawahnya lihat. Nabaha ala zalika ar-Romli. Tuh. Imam Romli ngingetin, nambahin lagi. Watasiu dan yang ke-9. Wow. Tuh, ada di tengahnya ada gak? Yang di luar kurung mimbutui ni asobi rijlaihi. Ada nabaha ala zalika ar-Romli fi syarhi dayatin nasihi watasiu. Ada ketemu kurungannya min butuni asobi rijlaihi. Terus di bawahnya nabaha ala zalika ar-Romli. Nah, Imam Romli nambahin nih. Jadi ini musonib mengutip perkataan Imam Romli. Jadi ada yang nambahin nih gitu. Watasi udah nomor ke-9 syaratnya nih, syarat selanjutnya lah gitu. Allah yak sudah bihuwihi min i'tidalihi goire sujudi. Nah, ini yang udah kita bahas. Syarat sujud selanjutnya jangan pas mau turun tuh, kan sujud itu abis i'tidal ya, sami Allahu hamidah. Terus mau turun nih. Pas mau turun itu layak sudah bihuwihi goire sujudi. Jangan ada maksud goiro sujudi selain Nah, udah kan kemarin dibahas. Tuh, falau sakoto, maka apabila ia terjatuh ilal ardi ke bawah, ke tanah ke bawah, ya harus gimana kalau jatuh ya enggak. Iya, tuh lihat. Wal asyiru alayas juga enggak boleh sujud dari turunnya itu. Lam yuhsab sujuduhu, yang enggak dianggap sujudnya. Wa wajaba al-audu, dan wajib balik lagi ke atas. Misalkan Bastilah lagi diri terus jatuh, ada yang jorokin dari belakang, jatuh pas banget jatuhnya sambil sujud, kata Bastilah, gue emang sambil sujud, nggak boleh begitu, diri lagi karena tadi jatuhnya bukan mau sujud karena dijorokin orang. Wa wajaba al-audu, wajib balik lagi ke diri tadi, ilal i'tidal, posisi i'tidal tadi, wayas judu minal huwi, sujud dah turun gitu. Itu ya, pokoknya intinya apa, jangan ada niat lain selain sujud. Itu dijorokin orang atau apa enggak gitu ya. Itu wal asyiru, ini terakhir, Allah yasjuda, syarat sujud lagi. Sujud tuh kayak gimana sih, harusnya banget tuh Allah yasjuda, jangan sujud ala syai'in muttasilin bih, atas. Nah, ini yang Rasi tadi nanya, ala syai'in muttasilin bih, atas sesuatu yang menempel. Kita sebut ini mahmul aja ya. Syai'in muttasilin bih ini kita kurung, kita garis bawahin mahmul. Kayak dulu kita udah bahas mahmul yang dibawa sama orang seperti apa, sebutin yang dibawa atau yang lagi dipakai. Peci, apalagi sorban, selendang, terus yang eagle, baju koko, terus kalau perempuan apa, mukena, itu yang dibawa itu ya. Nah, nggak boleh sujud pada sesuatu seperti itu, pada mahmul, pada sesuatu yang lagi dibawa sama orang sholat. Tuh, bihaisu ya taharoku biharokatihi, yang mana yang kita lagi bawa, yang kita lagi pakai tuh dia gerak-gerak. Fi qiyamihi wa auqudihi, kita lagi diri sholat dia gerak, terus kita mau duduk, mau ruku dia gerak. Ya ini kan nih kop ya. Kita lagi sujud ruku gerak. Kita lagi afal sholat gerak gak? Ikut gerak. Nah, itu namanya mahmul. Maksudnya gimana? Maksudnya sujud nggak boleh kayak gitu. Maksudnya kayak gini. Nih, misalkan sorban, selendang ya, selendang. Kalau sorban kan yang di eagle, selendang nih, sholat kita pakai selendang. Pas lagi sujud, selendang kita tepat banget di tempat kita sujudin, sah gak? Kenapa? Karena ini disebut mahmul, muttasilin bih. Mahmul adalah suatu yang dibawa dan yang gerak-gerak bareng dengan perbuat apa sih? Yang ikut gerak ketika kita sholat. Iya, ini kan ikut gerak tuh. Ikut gerak tuh.
Atau kalau perempuan apa? Nah, ini yang jarang tahu. Mau kena kan dia menutupi tangan kan? Pak, lihat pas itidal. Nih itidal kan tangan aja ketutup, ya kan? Terus sujud nih, sujud. Allahu Akbar tuh. Sujudnya kemana? Iya, soalnya rata. Sujud ke badan mukena. Tuh. Lihat. Sah gak sujudnya? Kenapa? Karena sujud pada sesuatu yang mukena itu mahmul gak? Mahmul. Sesuatu yang dibawa sama perempuan yang sholat. Gerak-gerak, ikut gerak lagi sholat. Nah, bilangin dah. Ya, yang kalau lihat tuh, coba dari kemarin kagak sah sholat, ya Allah. Yang ini yang wajib ditolong. Oh iya, suka kan Nah, sejajar ya. Sholat sejajar tuh. Iya. Pasti mau Ini rata. tangan sih ini masih nggak apa-apa dah. Ini jidat yang wajib banget, ya kan? Wajib banget jidat. Jidat, tuh, ya kan? Awas, banyak ini. Berarti sujud di mukena, yang mana mukena disebut mahmul, bergerak seiring bergeraknya orang ayo. Ini emang disebut tempat sholat? Bukan. Tempat sholat kan berarti sujud itu harus pada goer mahmul, jangan yang di bawah tuh. Yang diem aja gitu ya. Tuh, Gretan. Nih musola nih. Nih tempat sujud nih. Nih, buka, awas, tempat sujud tuh bukan harus karpet. Nih, ada ini tuh. Wah, singkirin dulu. Awas. Ada pantat orang, pantat sujudin itu. Yang penting awas, tapi harus tetap tankis. Misalkan ada orang situ ntar jadi rata kita. Iya. Kita sujud di badan orang jadi rata sama pantat, awas. Gitu, mundur dulu gitu. Ke tangan orang boleh. Gitu, boleh. Walaupun orangnya lagi sholat juga. Walaupun Soalnya kan dia ngebawa. misalkan sholat di tangga, jadi di tangga banyak yang sholat. Di depan kita ada saf yang di depan, kita sholat di pantat boleh aja, boleh. Tapi kita Tinggi. harus nungging. Kalau disebut boleh mah boleh gitu, tapi kan kita nggak mungkin nungging, nggak sah juga. Ngapain sholat di tangga? Awas, sholat di tangga nggak bisa disebut sah atau enggak sih, tapi tankis nggak itu sih. Kan namanya tangga apa? Ke atas. Ke atas. Kalau orang nanya sholat di tangga sah apa enggak, coba lihat dulu kondisinya, ya kan? Memenuhi tankis nggak, bungkuk nggak? Kalau di tangga tapi dia gimana gitu ya, misalkan Di tangga tapi dia nggak tahu gimana dah, pokoknya yang penting tankis. Ya mungkin bisa secara umum bisa dikatakan nggak sah secara umum. Ya secara umum kan tangga naik kan, gitu. Iya. Secara umum. Tankisnya ini yang menjadi syarat pokok. Tankis, nungging harus lebih rendah pala. Itu. Nah ini, terus kopea disebut mahmul. Mahmul ikut gerak ketika sholat. Ada upil gak sih? Nah ini mahmul. Jadi kalau kita sujud begini, Allahu Akbar, sah gak? Nggak ada yang nempel nih, jidat sebagiannya juga nggak ada yang nempel, sah gak? Nih ketutup semua gak jidat? Tutup. Ba'dun sebagian pun nggak ada, sah gak? Kenapa? Karena sholat ke mahmul. Sholat ke mahmul nggak sah. Ya. Sholat ke mahmul yang ikut gerak nggak sah. Ini kan peci kita gini dia gerak, kita gini gerak, nggak sah. Nggak sah. Begitu ya. Paham? Berarti sujud nggak boleh ke yang mahmul, yang ikut gerak. Tapi, ayo, misalkan benda ini mahmul, tapi dia nggak ikut gerak. Contoh, sorban Kashmiri, pakai yang 5 meter. Wah, kesini sisanya ke tempat sujud sejadah, sujud. Kita ruku, kita bangun, dia diam aja di situ. Kayak hordeng dia, kayak selimut. Itu dibawa sama kita mahmul, tapi ikut gerak gak? Enggak, diem aja. Pas kita sujud di situ boleh gak? Boleh. Kenapa? Walaupun mahmul tapi nggak ikut gerak ketika kita gerak. Gitu. Jadi gini, sholat nggak boleh ke sesuatu yang yang gerak-gerak ketika kita juga gerak. Tapi kalau benda yang kita bawa, yang kita pakai nggak gerak, mau kita ruku, mau kita bangun nggak gerak, kita pakai selendang panjang,
Pas kita sujud ke dia. Sah gak? Sah. Sah. Kenapa? Karena dia diam. Karena dia nggak gerak, walaupun makmum tapi dia nggak mengikuti gerakan kita ketika sholat. Itu dia. Berarti kesimpulannya sujud itu harus yang goer mahmul, no mahmul, not mahmul, ya, yang tidak dibawa, yang nggak dibawa apa aja, gitu. Misal, contoh, kan tadi udah jelasin ya, diuji. Misal kamu sujud, terus kita bawa apa sih namanya? Udah sholat nih, udah itidal. Terus pas mau sujud, aduh, takut kotor gue lagi pilek. Dilempar, pas mau sujud gini. Sah gak? Kita lagi sholat bawa apa? Selampe, tisu, or something. Nah, paham? Selampe atau tisu. Nah, pas mau sujud, lagi turun. Itidal, pas mau turun, duh gue lagi pilek. Bawa gini. Set. Itu sujud. Boleh. Sah gak? Sah. Kenapa? Karena kan ditaruh. Karena bukan mahmul. Bener. Sholat sujud harus yang goer mahmul. Itu masih di bawah gak? Di bawah tuh begini. Ini pakai di bawah. Ini kan udah ditaruh. Udah hukum munfasil. Pisah, nggak mutasil. Hukumnya udah terpisah. Udah dilempar kok sama kita. Dari gituin. Oh, nggak ikut terus gerak. Bener. Kecuali kayak sejadah itu ikut gerak, masih kita bawa kayak gitu. Tenang, nih ada lagi, pasti ada yang mau ditanya. Ini ada lagi nih. Tuh, ya. Tuh lihat. Tuh, fa'in kana jahilan au nasian. Tuh lihat. Tadi udah tuh ala syai mutasilin bihi, nggak boleh sujud ke mutasil bih. Ke ya sesuatu yang nempel yaitu mahmul. Bihai suya taharraku biharokatihi. Sekiranya benda itu gerak ketika kita gerak, fiqiyamihi au qu'udihi, kita lagi diri, ruku, sujud gitu maksudnya. Fa in kana jahilan au nasian. Tapi apabila orang itu nggak tahu atau lupa, lam tabtul, nggak batal. Lakin tapi wajib i'adatu sujudi, wajib balik mengulangi sujud i'adah itu mengulangi. Contoh kayak gini maksudnya. Lupa dia gini sujud ya, sujud pakai apa sih namanya, sorban, selendang kalau di sini selendang, ini sorban, selendang. Pasti pas mau sujud kan pasti ini begini ya, turun ngemblay turun ke sini. Nah kita sujud gini lupa atau nggak sengaja, ini ngapain nempel lagi ke sini, batal nggak batal, nggak tahu, nggak sengaja, harus buru-buru apa? Lakin yajibu yang ada tuh giniin aja, seret giniin. Iya kita bangun giniin, gitu. Karena sujud yang tadi nggak dihitung. Apa sih, nggak aci lah gitu, nggak dihitung. Karena nggak sengaja. Bener, nggak dihitung. Jadi nggak apa-apa. Dulu pernah kita bahas pembatalan yaitu menambahkan menambah rukun ingat dulu. Coba misal ya dulu contohnya gini, menambah rukun fi'li kayak gini, sujud nih, aduh nggak nyaman nih, kayak ada kresek pindah, karena nggak nyaman, Sengaja. ada kayak batu-batu, padahal sujud sah, udah dihitung satu sujud udah dihitung, cuman nggak nyaman doang, nggak tahu, nggak serak gitu, kasihan, aduh karpet kasihan nih diinjek, pindah itu kasih sini. Nah itu disebut menambah rukun. Kenapa? Karena yang tadi udah jadi, udah dihitung satu, udah yang banyak. Itu baru disebut menambah rukun. Karena nggak nyaman. Misalkan gini, aduh sakit ini jidat nih, apaan sih ini kresek-kresek. Padahal udah jadi. Kalau kresek-kresek doang kan di sini bisa jadi sah, ya batu doang mah udah sah, udah. Tapi diangkat karena nggak nyaman, sakit begini. Nggak nyaman, diangkat, pindahin ke sini, menambah rukun. Tapi kalau contoh seperti tadi sujudnya ke mahmul, ke selendang, nggak sengaja selendang jatuh ke sini, kita atau selendang orang ke sini enggak, itu kan nggak apa-apa, nggak dibawa. Ini kan yang dibawa sama kita, selendang kita jatuh ke sini, kita sujud, aduh gimana nih, kita angkat aja, nggak apa-apa, angkat aja tuh baru gini. Kenapa nggak disebut menambah rukun? Kenapa nggak dimaksud menambah sujud? Karena si
sujud yang tadi nggak jadi. Gimana mau nambah? Tadi aja belum nggak jadi. Kayak nasi dah, gimana mau nambah nih aja belum nyendok kayak gitu. Tadi aja nggak dihitung sujud nggak sah tadi. Ya udah emang harus, malah wajib tuh. Lakinya jibu. Karena nggak sengaja. Karena nggak sengaja dan tadi juga nggak bukan nggak jadi nggak dihitung, nggak dihitung. Karena sujud kemahmul. Itu dia. Tadi ngejawab pertanyaan nasi udah. Iya, itu tuh, ya kan? Tuh, wa kharaja bi qaidi taharruk bi harakatihi, dikecualikan. Tadi kan katanya yang bergerak mengikuti gerakan kita itu nggak boleh ya. Gerak tuh nggak boleh. Iya. Tapi gimana yang nggak gerak? Fayasihu maka sah. Tuh. Intifauhu kalau nggak gerak tuh gimana gitu maksudnya. Intifauhu kalau nggak gerak tuh gimana? Fayasihu maka sah. Ya tadi tuh pakai kasmiri panjang banget 5 meter. Dia diem aja di situ tuh. Kita gerak ruku diem aja. Kita sujud ke situ walaupun kita pakai kita bawa tapi sah. Kenapa? Karena nggak ikut gerak tuh. Tadi udah jelasin duluan. Tuh, li'annahu hina idzin kal munfasil karena hukumnya seperti hukum munfasil, barang terpisah. Udah sama kayak barang terpisah aja. Nggak gerak ya. Namanya nggak gerak. Tuh, sama seperti wamislu dan sama seperti malau sajadah kalau ia sujud ala audin ke sebatang kayu. Au mandilin biadi atau sapu tangan. Tuh, udah dicontohin tadi. Sapu tangan, ya kan? Tapi udah nggak perlu ditaruh situ, nggak apa-apa, ya kan? Biasanya mau kena kan panjang. Kita ini sih jarang yang gombrong ya. Paling mau kena tuh sujud ke mahmul, nggak boleh. Jadi intinya apa yang terakhir ini syaratnya sujud nggak boleh sujud ke mahmul, ke barang yang dibawa yang bergerak seiring gerakan kita sholat yang ikut gerak. Itu nggak boleh, berarti sujud harus ke goer mahmul, ke tangan orang, ibaratnya pantat orang, badan orang di situ nggak apa-apa, gretan itu nggak apa-apa. Udah ya, clear. Alhamdulillah. Al-asyiru ala alam bisawab. Al-Fatihah.